Kalimantan TV bukan sekadar layar, kami suara yang tak bisa dibungkam. Kalimantan TV. Di wilayah pesisir Kabupaten Kota Waringin Barat, tepatnya di Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai, para petani semangka dan lombok masih terus berjuang di tengah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Sudah beberapa musim tanam terakhir, para petani di daerah ini belum tersentuh program bantuan pupuk. Padahal mereka telah tergabung dalam kelompok tani dan melakukan pengajuan sesuai prosedur. Akibatnya, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi. Selain persoalan pupuk, para petani juga mengeluhkan rumitnya proses administrasi dalam pengajuan pupuk bersubsidi. Mereka berharap agar pemerintah dapat menyederhanakan prosedur, sehingga petani kecil di wilayah pesisir tidak lagi kesulitan mendapatkan hak mereka. Dan berikut wawancara kami dengan salah satu petani semangka di Desa Sungai Bakau. Dari wartawan Kalimantan TV, Pak, kalau kesahannya untuk alat seperti alat bajak, alat untuk pembenah tanah ini atau pupuk, Bapak bisa jelaskan apa aja yang kesulitan di desa apa ini? Sungai Bakau. Sungai Bakau. Apa aja yang kesulitan di sini, Pak? Kalau kesulitan kami, yang jelas tuh ada dua yang menjadi bahan pokok penting. Yang pertama itu sintan, yang kami perlukan adalah jonder. Jonder lah. Soalnya di sini hampir 40 hektar itu petani semangka dan sayur-sayuran. Terus yang kedua, kami terkendala pupuk. Kalau Karena pupuk ini, Pak, di sini ada macam koperasinya kah? Apa ada orang yang kelompok taninya yang jadi kami sampai saat ini itu masing-masing. masing-masing? Jadi kita beli ke toko-toko yang ada di Pangkalan Bun, itu pun dengan harga yang cukup lumayan. Berapa, Pak? Kalau kami menggunakan Mutiara, itu harganya di 78. Kalau pupuk 380.000. subsidi gimana, Pak? Kalau subsidi sampai saat ini kami belum tersentuh. Belum pernah mendapatkan? Belum. Sekarang sih, Pak, saya dengar di YouTube, di TikTok itu kan bebas. Nah, coba kita arahkan nanti kalau memang Bapak mau kan, kita arahkan untuk mengambil dari pupuk subsidi karena murah. Kita coba nanti supaya Bapak ini kelompok-kelompok taninya ada berapa, terus per bulannya perlu berapa, nanti kita coba bantu Bapak untuk di desa apa nih? Sungai Bakau. Sungai Bakau. Nah, Yang terus jelas kesulitan lain lagi, Pak. kalau kita kayak gini, Pak, untuk pupuk dan lain sebagainya, kita ini kan orang kampung. Oke. Nah, orang kampung ini kan dia tidak mengenal yang namanya administrasi rumit. Oh iya, iya. Nah, jadi kami berharap, terutama PPL lah, Oke. PPL kami itu bisa berperan aktif Oke. untuk menjenguk kami. Selama ini, Pak, berapa bulan sekali dia menjenguk di sini? Nah, beliau tuh kalau turun ke desa, biasanya hampir setiap bulan beliau turun. Oke. Nah, cuman kalau beliau cuman memberikan arahan, umpamanya kita nanam apa, nanam semangka. Nah, di semangka ini mereka memberikan arahan. Nah, kadang-kadang kan kita ada terkendala penyakit dan lain sebagainya, itu diarahkan. Nah, tapi yang sampai saat ini belum ada arahan, itu tentang suplai pupuk. Pupuk yang Beliau pun kayaknya agak kesulitan untuk mencari kemana sih kira-kira yang diperlukan, yang bisa terjangkau oleh masyarakat petani. di sini ada berapa kelompok, Pak? Kalau kelompok sebenarnya di Sungai Bakau itu ada 5 kelompok, termasuk Umbang, tani Umbang Sejahtera, itu di Sungai Umbang sana. Di Sungai Bakau ini ada 4 kelompok. Saya dengar ini semangkanya, Pak, sampai kirim ke Jawa, terus kirim ke Kalbar. Ini benar nggak, Pak? Iya, jadi kalau untuk pertanian semangka khususnya, kalau untuk Desa Sungai Bakau,
itu dalam 1 tahun itu sekitar 400 sampai 500 ton. Itu keluar dengan tujuan Pontianak, Semarang, dan Surabaya. Jadi kalau ke daerah Semarangnya itu udah pecah kemana-mana. Nah, tapi arahnya dari sini dia masuk ke Surabaya, ke Semarang. Ada yang lain Pak perlu disampaikan? Nah, kami berharap khususnya pada pemerintah, tolonglah kami petani, khususnya petani kampung, petani manual, berikanlah kami bimbingan. Kami berharap sebenarnya petani yang ada di Sungai Bakau ini dia bisa menjadi petani modern. Itu harapan kami. Nah, tapi tolong bimbing pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pusat. Berikan kami pelatihan, berikan kami bimbingan agar kami bisa menjadi petani-petani modern. Berarti PPL-nya yang Pak. Oke. Jadi kalau bisa tuh PPL-nya itu lebih berperan aktif. Nah, sejauh ini beliau tuh bukan membiarkan, tidak, beliau juga turun. Nah, cuman mungkin keterbatasan beliau. Keterbatasan dalam artian akses beliau untuk mencari pupuk yang bersubsidi segala macam mungkin terkendala di mana turun ke depan. Nah, cuman sampai saat ini beliau kayaknya untuk subsidi ini agak kesulitan. Coba nanti kami dari Kalimantan TV sudah turun ke lapangan ngecek karena ini diperlukan pupuk subsidi. Coba kami menjembatani menginformasikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat supaya pupuk-pupuk sampai ke petani Pak. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Para petani berharap pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kota Waringin Barat dapat memperhatikan nasib mereka dengan lebih serius, agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat merata hingga ke pelosok pesisir yang menjadi salah satu sentra produksi semangka dan lombok di daerah ini. Tim Liputan Kalimantan TV melaporkan. Kalimantan TV, suara daerah, mata rakyat.